Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah ya, sebagai rutinan kita ini setiap ba'dal maghrib menuju isya, kita sering mendapatkan siraman rohani dari guru kita Al-Habib Hussein bin Hamid Al-Attas. Dan pada kali ini insyaallah saya mungkin ya setiap malam Sabtu gitu akan berbicara mengenai ayat-ayat hukum. Ya, kalau selusin umum semuanya, ya, tapi saya fokuskan kepada ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran. Ya. Ayat-ayat hukum ini memang di dalam Al-Quran nggak banyak, ya. Mungkin hanya 5-10% saja dari 6.236 ayat. Nggak banyak ya, seperti tentang puasa ayatnya cuma 5, ya. Tentang bersuci ya sedikit, paling disinggung di ayat-ayat yang lain. Nah ini ayat-ayat hukum maksudnya, ayat-ayat bagaimana tentang sholat, bagaimana sebelum sholat apa yang harus dilakukan, atau yang sering kita kenal dengan syarat-syarat sholat. Ada rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, nanti ada masalah zakat, masalah puasa, ya, masalah haji. Yang paling banyak adalah masalah keluarga, ya, mulai dari khitbah, seorang meminang ya, anak gadis seseorang, kemudian melamar, kemudian terjadi pernikahan, kemudian bagaimana hidup ya, berkeluarga ya, sampai terjadinya misalnya kalaupun ada perceraian, bagaimana perceraian menurut ketentuan Allah. Setelah itu ya sampai ada pembagian waris, itu dijelaskan oleh Allah. Masalah keluarga ini hukumnya paling banyak ya, atau ayatnya maksud saya paling banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah pada kesempatan awal ini ya kita akan bahas ayat-ayat yang berbicara tentang syarat-syarat sholat ya, belum kita masuk ke sholat ya. Syarat sholat apa saja? Sebelum kita sholat mesti apa? Bersuci. Terus apa lagi? Ya, niat udah bagian dari rukun sholat. Ya. Apalagi masuk waktu kan? Kalau belum masuk waktu itu belum waktu dohor, itu sholat dohor sah nggak sholatnya? Enggak kan? Ya harus masuk waktu. Kemudian harus menghadap kiblat. Ya. Ya, itu nanti insya Allah kita bahas. Nanti mungkin sekarang kita akan bahas mengenai bersuci terlebih dahulu ya. Tapi sebelum itu kita satukan dulu hati kita, konsentrasi kita dengan kita awali bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini ada 4 sisi ya. Nanti ini baca subhanallah, ini baca alhamdulillah, ini baca la ilaha illallah, ini baca Allahu akbar. Ya, setelah itu baca bareng-bareng semua ya. Karena apa? Karena alam semesta ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, langit, bumi, planet-planet, pohon-pohon, gunung-gunung, ikan di laut, semuanya sampai dinding-dinding ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita ingin samakan frekuensi kita.
kita pun supaya bertasbih juga dengan alam ini, bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar supaya nanti lebih konsentrasi. Juga nanti ketika baca Al-Qur'an harus didengarkan ya, jangan banyak ngobrol. Nanti kita dialog, tanya jawab mulai ya, seperti itu. Ya, kita mulai dari sini ya. Subhanallah. Ayo. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini bertasbih ini kata Nabi dalam akhir kitab ya, dalam kata Nabi yang ada di dalam hadis di akhir kitab Bukhari, kalimatani khafifatani 'alal lisan thaqilatani fil mizan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat kata Allah, kata Rasulullah SAW, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di dalam pada lidah. Kita ngomong subhanallah gampang kan? Thaqilatani fil mizan, akan tetapi berat timbangannya dalam neraca Allah Subhanahu wa taala ya. Habibatani ilar rahman, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pengasih. Apa itu subhanallah? Tadi kalimat subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ya. Dan banyak lagi ya, hadis-hadis yang merangkan bagaimana kita diperintahkan bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir ya, yang mana ini semua ya akan menjadi tabungan kita, menjadi mizan kita, nanti menjadi pahala yang akan memenuhi mizan amal baik kita di akhirat nanti ya. Ya, kita tidak berbicara masalah tasbih pada saat ini ya, insyaallah kita akan berbicara tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah ya Al-Maidah ayat 6. Surah Al-Maidah ayat 6 ya, dibuka yang pegang Al-Qur'an. Sebaiknya ya ketika pengajian ini kita baca pegang Al-Qur'an atau pegang pulpen dengan kertas atau buku ya. Saya selalu bawa. Kalau Ustaz lagi ceramah saya pegang ini. Sebab apa kata ulama mengatakan ya, al-ilmu saydun. Ilmu itu bagaikan barang buruan. Wal kitabatu qaiduhu. Dan tulisan itu sebagai ikatannya. Ya, karena enggak semua kita yang memiliki IQ yang cerdas. Setiap apa yang disampaikan bisa hafal semua, enggak kan? Kecuali sekarang HP direkam bisa kan? Otak kita enggak seperti itu. Memang ini ya, ini ada merupakan nikmat dari Allah. Kalau semua apa yang kita dengar kita rekam, kita hafal, ntar ya, pusing gitu. Ya. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca suratul Maidah ya. Itu ayat 6. Ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, tentang bersuci. Jadi nanti dengan kita
artinya bacakan ayat Qur'annya sebagai dalil yang paling otentik tentang apa yang kita lakukan ya, di dalam ibadah, kita akan menjadi tentram karena ada dasarnya kuat ya, seperti itu. Dan juga sebagai pengamalan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun mungkin rinciannya tentang toharoh nanti, itu nanti ustadz-ustadz yang akan ngajarkan ya tentang rukun sholat dan sebagainya. Tapi kita di sini ya ingin merenungkan firman Allah, apa perintah Allah tentang ya masalah toharoh ini. Allah Subhanahu wa taala hanya menjelaskan poin-poin yang wajibnya ya. Tapi ketika prakteknya nanti yaitu mengikuti sunnah Rasul, ada sunnah-sunnahnya ya. Kalau yang diterangkan dalam Al-Quran biasanya yang pokok-pokok yang wajib. Nah ini nanti ketika kita mengetahui yang pokok-pokok itu bagaimana, ketika ada perbedaan dalam hal yang sunnah misalnya, nah kita bisa lapang dada, oh itu sunnah ya, mungkin dia dapat hadis yang lain seperti itu dan sebagainya ya. Tapi yang pokoknya yang penting ini harus sama semuanya, karena itu berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Mari kita baca ya Al-Maidah ayat 6. Dan sebelumnya kita baca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita ya di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari kotoran sombong, dengki, hasud, riya, ya, syirik dan sebagainya. Itu adalah penyakit-penyakit hati yang berbahaya. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, memaafkan segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga saudara-saudara kaum mukminin, saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Ini adalah ayat yang menegaskan bagaimana kita harus bersuci sebelum kita sholat.
Ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala memanggil, menyeru kita semua orang-orang yang beriman. Ya, diseru, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seruan kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman. Ini penting ini, ya. Seruan keimanan ini penting. Artinya karena kalau orang sudah diakui oleh Allah sebagai orang yang beriman, waduh beruntung sekali. Karena orang yang bakal selamat di akhirat modalnya ada dua, iman dan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solehat. Ini. Jadi ketika kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kita sambut ini. Kalau kita orang beriman, kita nyambut seruan Allah. Ya. Setiap ada perintah-perintah ya ayyuhalladzina amanu. Idza qumtum ila shalah. Idza qumtum ila shalah, apabila kalian sudah ingin melaksanakan salat. Ya, kalau qumtum, kalau nanti belajar bahasa Arab, qama yaqumu, kalau qoma katanya itu fi'il madhi. Fi'il madhi artinya sudah berlalu. Kalau kalian sudah melaksanakan sholat, bukan begitu artinya. Kalau fi'il madhi ada idza, berarti bimakna lil istiqbal, maknanya untuk yang akan datang, arti belum dilaksanakan. Ada berkali-kali ayat Quran seperti ini. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ada yang bukan itu lagi. Fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu mau baca Al-Qur'an, maka baca dulu, berlindung dulu dengan Allah. Ini pakai fi'il madhi juga. Fa idza qara'tal qur'an, tapi maksudnya bukan apabila kamu telah membaca Al-Qur'an maka berlindunglah kepada Allah. Jadi baca dulu Al-Qur'an baru terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bukan begitu, ya. Kalau ada idza berarti ini maksudnya belum dilaksanakan. Apabila tapi fi'il madhi ini menunjukkan artinya ketika kita ingin melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Idza qumtum ila shalah, di sini Allah terangkan apabila kalian ingin melaksanakan salat. Ya, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan juga tangan kalian sampai marafiq, mirfaq ini namanya sikut, ya, ilal marafiq. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Maksudnya rambut yang ada di kepala atau batas kepala ini. Ya, nanti kita terangkan batas-batasnya. Kemudian wa arjulakum, dan juga basuh juga kaki kalian ilal ka'bain, sampai dua mata kaki. Ini adalah yang wajib-wajib dari wudu. Misalnya ya airnya dikit nih, cuman ada satu gelas, misal botol kecil seperti itu, bisa kita wudu. Ya, kita laksanakan yang wajib aja. Yang pertama tadi apa? Yang wajibnya faghsilu wujuhakum, basuh wajah kalian. Jadi batas wajah gitu ya. Dari sini sampai sini ya. Dari kemudian lebarnya dari anak kuping sampai anak kuping. Jadi begitu. Ya. Ini kalau basuh dengan usap, apa bedanya? Kalau basuh pakai air, ada airnya ya. Itu isolul ma. Ya. Artinya ada airnya, ya kita guyurin gitu, ya. Tapi kalau usap untuk kepala, usap aja. Usap itu nggak perlu airnya mengalir, nggak. Yang penting basah aja tangan kita, cukup kita usap. Itu bedanya famsahu, ya. Jadi yang pertama faghsilu wujuhakum, yang diperintahkan adalah membasuh wajah. Ini yang wajib-wajib aja ya. Jadi jangan diajarin Ustadz, oh kita sebelum salat kita basuh tangan dulu, baca bismillah, kemudian kumur-kumur, kemudian istinsyak. Itu adalah apa? Sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya,
Artinya kalau sunnah secara fikih itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau enggak dikerjakan tidak dosa gitu ya. Tapi kalau yang wajib ini enggak dikerjakan, enggak sah wudu inti. Enggak sah wudunya ketika sholat, enggak sah sholatnya. Ya, karena enggak pakai wudu seperti itu. Jadi ini adalah yang wajib. Faghsilu wujuh, basuh wajah. Kemudian telapak tangan, ya dimulai dari tangan kanan, kemudian tangan kiri seperti itu sampai marafik, batasnya sikut. Biasanya dilebihkan gitu ya. Ini ihtiyat gitu, ihtiyat. Arti kehati-hatian seperti itu. Jadi kemudian setelah itu wamsahu diusap ya dengan air tangan kita masuk ke air, nggak usah diginiin, ya, yang penting basah gitu. Kemudian diusap. Batasnya kepala yang ini, tadi mana abitisyar, tempat tumbuhnya rambut. Ya, tempat tumbuhnya rambut. Kalau rambutnya gondrong misalnya gini, jangan rambutnya dibasahin ujung rambutnya. Rambut saya baru pakai minyak rambut nih. Di sini dibasahinnya, diusapnya, nggak sah ya. Mesti di batas kepala ini. Karena perintahnya biru usikum, kepala. Ya, kepala artinya rambut yang ada atau kepala kita walaupun nggak ada rambutnya botak misalnya, ya tetap di sini ya pakai itu. Famsahu biru usikum. Wa arjulakum, dan juga basuh juga ya kaki. Kaki cuci sampai mana? Sampai lewat mata kaki. Dan sebagian juga ada baca wa arjulikum ya seperti diusap juga, tapi ya itu perbedaan qiraat. Tapi kita basuh sampai ngelewatin mata kaki ya. Ya batasnya mata kaki ya, lewatin sedikit lah gitu ya. Ini membasuh, ini cara berwudu, ini yang wajib ya. Tapi kalau mau lengkapnya kita laksanakan juga dengan sunnah-sunnahnya ya, nanti ustadz-ustadz yang akan mengajarkan ya. Nah ini kita harus paham ini, artinya kalau yang wajib ini ditinggalkan nggak sah wudunya, ya itu mesti ulangi, ya lupa nih ada udah cuci ini basuh tangan atau belum tadi ya, ulangi dari nggak usah cuci muka lagi, ulangi yang ente ragu dari cuci tangan seperti itu. Ini adalah perintah bagaimana kita harus bersuci, berwudu, ya. Kemudian ini bagian ketika bagaimana kita mau sholat ya. Tapi wa in kuntum junuban fattahharu, jika kalian dalam keadaan junub, artinya hadas besar. Kalau tadi wudu itu menghilangkan hadas kecil, makanya biasanya kalau niat wudu itu nawaitu raf'al hadatsil asghar lillahi ta'ala, atau nawaitul wudu lillahi ta'ala, walaupun nggak diucapin dalam hati, aku niat berwudu karena Allah ya, seperti itu. Itu kalau wudu menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau hadas besar, kata Allah, wa in kuntum junuban, kalau kalian dalam keadaan junub. Junub ini artinya kalau anak yang sudah umur biasanya 15 tahun atau sebelumnya sudah mimpi basah ya. Nah, itu harus mandi junub. Ya, mandi junub. Jadi jangan langsung wudu. Ya, mau salat subuh semalamnya mimpi basah. Akhirnya ya langsung wudu. Enggak. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, bersuci dulu, mandi junub. Ya, mandi junub arti mandi seluruh badan ya. Semuanya, jangan ada orang dingin kita badannya aja, palanya enggak dibasuh, enggak. Ini seluruh badan. Dengan niat ya kita mandi mengangkat hadas besar. Nawaitu raf'al hadatsil akbar lillahi ta'ala, seperti itu ya. Jadi wa in kuntum junuban fattahharu. Ini dalam kondisi normal. Ini dalam kondisi normal. Bagaimana nanti dalam kondisi sakit lain lagi ya. Dalam kondisi normal. Terus wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an. Nah, sekarang begini. Ketika dalam kondisi darurat.
Jika kalian dalam keadaan sakit, misalnya ada orang sakit berbaring di rumah sakit, ya, bagaimana wudhunya nih? Masa sih mesti turun begitu? Padahal dia bangun aja nggak bisa gitu. Padahal sholat ini adalah kewajiban yang nggak bisa ditinggalin. Selama nyawa kita, roh kita masih ada di badan, jiwa kita masih ada di raga kita, sholat nggak boleh ditinggalin. Ini adalah kewajiban yang nggak bisa digantiin, ya. Sholat, tapi Allah beri keringanan. Nah di sini keringanannya. Wa in kuntum marda aw ala safarin, jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam bepergian, ya, pergiannya nggak kayak di Indonesia banyak air, ya, tapi di daerah tertentu kalau bepergian, ya, di padang pasir susah air, ada air tapi buat minum, ya. Au jaa ahadum minkum minal ghaiti, atau orang yang habis dari al-ghait itu arti tempat buang air. Maksudnya orang yang habis buang air setelah berhadas, maksudnya hadas kecil. Aula mastumun nisa, atau kalian setelah bersentuhan dengan wanita. Nah, ini lamastumun nisa ini ada beda-beda pemahaman. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, bertemunya, ya, bersentuhannya laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya itu batal wudhunya. Jadi kalau dia mau salat dia mesti wudhu lagi, ya. Kalau dalam mazhab Maliki lebih ringan, ya, yaitu bersentuhannya kalau ada nafsu, ada syahwat baru batal. Kalau kesenggol aja gitu, ya lagi jalan kesenggol nggak sengaja, nggak, ya, seperti itu. Atau seperti orang lagi tawaf di Mekah, ya. Kalau di Mekah, ya, tawaf di Mekah itu nyampur laki-laki perempuan. Apalagi kalau kita pakai pakaian ihram, terbuka kan bagian kanan kita. Kalau pakai pakaian seperti ini masih, ya, nggak sulit bertemu. Tapi kalau lagi pakai pakaian ihram terbuka ini, kesenggol. Sedangkan tawaf mesti harus dalam keadaan bersuci, harus punya wudhu. Sedangkan penuh kalau tawaf, apalagi haji ketika tawaf. Nah kalau kesenggol wudhu lagi, senggol lagi, wudhu lagi, itu nggak bisa selesai tawaf, ya. Nah, pakai dengan madhab Maliki, yaitu kalau artinya lamas tuh bersentuh nggak sengaja seperti itu nggak batal, ya, lanjutin aja seperti itu. Ini pengertian dari lamastumun nisa. Tapi kalau kita lagi biasa di Indonesia kan, apalagi di Indonesia mazhab Syafi'i, ya kalau bersentuhan ya wudhu aja. Kita tajdidul wudhu tuh dapat pahala, ya, wudhu aja. Ini dalam keadaan darurat, ya, seperti tadi, nggak apa-apa. Nah sekarang bagaimana? Falam tajidu ma'an, kalian nggak dapetin air, nggak ada air nih. Kalau lagi musafir atau lagi sakit, mau wudhu nggak bisa. Ya, fatayammamu, maka boleh digantikan, nggak pakai wudhu dengan air, tapi dengan tayammum sha'idan thayyiban, dengan tanah yang atau debu yang baik, ya. Jadi bukan debunya besi atau debu yang ada kotoran atau debu yang mengandung bahaya, ya, debu kaca misalnya, jangan, ya, debu dari tanah, ya. Bagaimana caranya tayamum itu? Apakah seperti tadi, seperti wudhu? Enggak. Ya, tayamum itu famsahu biwujuhikum wa aidikum. Yang diusap cuman wajah dan tangan doang. Ya, caranya ya kita, ya, tepuk tangan kita ke tanah atau debu, kita usap gini, ya. Ya, usap begini langsung boleh, ya. Tapi begini ya caranya, seperti dan yang kanan di atas seperti itu. Baru gini, ya. Kalau ada kacamata buka kacamatanya, ya. Ada cincin buka cincinnya, ya. Kemudian tangan, ya, tangan mulai dari kanan dulu gini, ya. Kan udah tepuk lagi. Jadi dua dorbatain, 2 kali tepukan. Tepukan yang pertama buat tadi wajah, tepukan yang kedua buat tangan. Tepuk lagi. Nah, mulai kanan, ya. Nih. Dari sini, ya, ujungnya dari kanan. Nah, sini terus sampai sikut diputar.
Nah, gini. Nah, ini kan masih ada debu tadi. Nah, untuk yang kiri. Ya, seperti ini. Sampai siku diputar. Nah, gini. Jempol ketemu jempol. Bisa nggak? Jadi kanan dulu ya, kanan. Rasulullah SAW itu karena Rasulullah SAW yuhibbut tayamuna fi sya'ni kulli. Rasulullah suka memulai sesuatu pakai tangan kanan. Ya, makan pakai tangan kanan yang mulia-mulia ya. Ini juga berwudu begitu ya. Ini mulai gini, lihat nggak tuh? Ya, ini sini sampai siku. Ini juga di sini ya. Jangan ada baju, jangan ada jam, jangan ada itu ya. Gitu. Sini putar balik. Nah ini jangan beradu sini ya. Nah ini buat sini, gitu ya. Ini famsahu biwujuhikum wa aidikum. Hanya dua ini. Udah selesai sholat. Boleh ya. Ma yurid Allah di akhir ayatnya Allah katakan ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah enggak ingin membuat kesulitan buat kamu. Dalam agama ini memang tidak sulit. Ketika Allah Subhanahu wa taala terperintahkan untuk berwudu pakai air ketika sulit, Allah berikan kemudahan. Seperti itu. Ini adalah inti daripada agama ini. Rasulullah bilang ad-dinu yusrun, agama itu mudah, ya. Jadi ketika ada kesulitan pasti Allah kasih jalan keluar. Jadi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin membuat kesempitan buat kalian. Walaki yuridu litahhirakum, akan tetapi Allah ingin untuk mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kalian. La'allakum tashkurun, agar supaya kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya keterangannya ya. Nanti lebih detailnya sama Ustadz ya, praktek dari bersuci ini, wudhu ini oleh ustadz-ustadz nanti yang diterangkan di asrama. Ya, ada yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas mau bertanya? Silakan. Dari ayat yang kita kan sampai dikit lagi Isa ya. Mungkin satu penonton. Tonton. Kalau mimpi basah kan semua yang kena bawah doang tuh, Tat. Tapi kenapa mandinya harus keseluruhan? Oh, iya, iya. Iya. Ya, pertanyaan filosofis ini, ya. Jadi kenapa ya kok yang kotor misalnya hanya bawah, sama seperti ya, berwudu juga gitu, bukan hanya mandi. Berwudu misalnya kentut yang ini maaf buang angin ya, kan hanya di belakang. Kenapa nggak dicuci yang belakang ya? Ini adalah syariat ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tadi mandi junub ya, karena setiap orang yang mimpi basah itu yang merasakan nikmatnya semuanya, bukan hanya tapi seluruhnya kan. Dan itu juga secara kesehatan, bahwasanya orang misalnya apakah itu setelah mimpi basah atau nanti berhubungan suami istri, itu dengan mandi itu ya, akan memulihkan tenaganya, akan memulihkan ke semangatnya seperti itu. Ya, oleh karena itu diperintahkan kita untuk mandi ya, seperti ini. Ini hikmahnya ya besar sekali kalau ditinjau dari segi kesehatan ya, akan memulihkan kembali ya, semangat ya, asalnya lesu, lemas ya, tapi dengan mandi akan menjadi bergairah seperti itu ya. Itu secara hikmah. Tapi ya, kalau kita walaupun nggak tahu hikmahnya, karena ini perintah Allah langsung dari Al-Quran, sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taati, kita laksanakan. Ini adalah perintah Allah ya, seperti itu ya. Ketika mendapatkan perintah Allah seperti itu ya, yang pertama sami'na wa ata'na ya, kita dengar, kita laksanakan. Setelah itu kita mau gali ya, manfaatnya silahkan. Pasti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti di sana mengandung kebaikan untuk diri kita, gitu ya. Pasti. Nah, karena Allah paling tahu kondisi badan kita, kan kita ciptaan Allah ya. Kita ini produk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ciptakan kita. Allah paling tahu apa yang kita butuhkan. Ya. Nah, sampai Isya sudah. Ya. Nah, ini
Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya nanti bisa ditanyakan ke ustadznya ya, ustadznya. Jadi seperti itu. Atau nanti kalau ketemu lagi mau tanya sama Anda juga boleh ya. Jadi di sini sekarang yang pertama adalah mengenai bersuci berhadas ya. Tapi pada hakikatnya dalam ayat Quran yang lain Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memerintahkan kebersihan. Jadi bukan saja wudu ya, kebersihan tempat kita, kamar kita ya. Tempat sholat kita, bersih itu adalah bagian dari iman ya. At-tahuru kata Nabi syatrul iman. Kebersihan, kesucian separuh dari keimanan. Jadi antum jangan hanya kalau berwudu, oh biar bersih. Tapi giliran di kamarnya kotor, di kamar mandinya kotor. Ya, kemarin saya lihat WC-nya mampet karena ada tutup toples. Ya. Jangan seperti itu. Kalau antum kamar mandi, ya habis buang hajat bersihkan, ya bersihkan ini pahala, ya ini pahala. Jangan ente kira pahala hanya di masjid. Ketika di sana ente jaga kebersihan itu pahala. Kata Nabi bahkan daripada iman. Ya, at-tahuru syatrul iman. Jadi jaga kebersihan kita di kamar mandi. Kalau habis buang air kecil atau buang air besar, disiram, bersihkan. Jadi ketika ada orang lain nanti masuk, ya nggak lihat, wah ada bekas siapa gitu. Ya, itu artinya menyakitin orang lain. Aduh, kadang-kadang membuat orang lain mengumpat nih siapa sih ini kok kotor banget, ya seperti itu. Jangan seperti itu. Kebersihan adalah ciri seorang muslim, seorang yang beriman. Ya, bukan saja untuk sholat, tapi ketika di rumah, di kamar, ya, di kamar mandi. Bahkan sekarang orang kalau mau tahu, ini orang bersih enggak, dilihat kamar mandinya bersih enggak. Ya, antum, ya, kamar mandi jaga, masing-masing jangan ngandelin. Oh, ntar ada orang lain yang bersihin, jangan. Ente mau pahala enggak? Pahala kita yang ngerjain, sebenarnya. Artinya minimal untuk diri kita. Setelah kita buang air, bersiram, ya, siram sampai bersih. Ya, jangan tersisa bau di sana. Ya, ini saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.